Zero single point failure merupakan salah satu poin keunggulan yang dimiliki oleh data center tier 4. Nah, kira-kira apa lagi nih keunggulan yang dimiliki oleh data center tier 4? Yang pertama, kita bumper dulu. Halo Networkers, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang data center tier 4. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video-video kita sebelumnya terkait tingkatan daripada data center. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang data center tier 1, tier 2, dan juga tier 3, maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjut di tingkatan terakhir dari sebuah data center, yaitu data center tier 4. Oke, Networkers, jadi data center tier 4 ini itu merupakan tingkatan akhir dari suatu data center, yang mana di tier 4 ini data center sudah dianggap mampu menjalankan semua proses bisnis maupun proses manajerial tanpa mengalami yang namanya hambatan. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan pada data center tier 4 ini sudah dilengkapi dengan fitur ataupun komponen-komponen data center yang sudah memiliki sistem ganda ya, mulai dari sistem pendingin, sistem kelistrikan, dan juga semua komponen-komponen lainnya. Kenapa dibutuhkan komponen-komponen yang sifatnya ganda? Karena pada data center tier 4 ini dibutuhkan uptime yang sangat tinggi ataupun bisa dibilang hampir 100% bekerja secara maksimal untuk kemampuan data centernya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas masing-masing daripada keunggulan yang ada di data center tier 4. Yang pertama adalah zero single point failure, yang mana artinya di data center tier 4 ini hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi kesalahan. Kenapa? Apabila terjadi kesalahan, maka sistem komponen ganda tadi itu akan langsung otomatis bekerja, sehingga tidak akan menciptakan yang namanya proses maintenance sehingga harus downtime dulu dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah downtime-nya tidak lebih dari 0,5 jam per tahunnya. Jadi bisa dikira-kira sekitar 30 menit selama 1 tahun. Jadi untuk tier 4, toleransi untuk downtime itu hanya diberikan 30 menit. Kenapa? Untuk menunjang semua proses-proses bisnis yang ada di dalam data center. Soalnya di data center tier 4 ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang contohnya seperti e-commerce. E-commerce itu kan dia membutuhkan uptime yang sangat bagus, sehingga harus dipikirkan juga downtime-nya ini tidak boleh terlalu lama dalam kurun waktu 1 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang ketiga keunggulan dari data center tier 4 ini adalah sistem redundansinya atau redundant komponennya itu sudah 2N+1. Kalau kita lihat di tier 3 sebelumnya, itu sistemnya masih mengadopsi N+1 ya, yang artinya ada komponen yang aktif dan ada satu komponen backup. Nah, untuk data center tier 4 itu sudah running ataupun harus memiliki 2 komponen aktif yang berjalan bersamaan ditambah dengan 1 komponen backup. Jadi kalau kita bisa simpelkan, yaitu sistemnya adalah 2N+1. Selanjutnya adalah di data center tier 4 ini dia memiliki sistem untuk menjaga ketersediaan listrik cadangan itu selama 96 jam. Jadi apabila terjadi permasalahan kelistrikan dari sumber utama, itu sumber cadangannya mampu membackup selama 96 jam. Jadi kalau kita bisa bilang kurang lebih sekitar 4 hari ya teman-teman ya. Jadi gensetnya itu bisa bertahan kurang lebih 4 hari. Oke. Selanjutnya yang tadi adalah tentang uptime-nya. Jadi untuk data center tier 4, uptime-nya itu sangat tinggi, yaitu 99,995%, yang artinya hampir tidak ada yang namanya miss di data center tier 4 ini ya, karena sudah benar-benar uptime-nya sudah mencapai 99,99%. Sedangkan di tier-tier sebelumnya itu masih di bawah nilai 99,99%. Nah, selanjutnya yang menjadi core utamanya adalah sistem pendingin. Untuk data center tier 4 ini, sistem pendinginnya sudah dipastikan memiliki sistem ganda, yang mana akan mensuplai pendinginan di ruang data center secara terus-menerus tanpa adanya kendala, sehingga semua komponen yang ada data center itu bisa
mendapatkan suhu udara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah desain untuk dayanya. Untuk di data center tier 4 ini, desain dayanya sudah didesain full redundant atau sudah memiliki sumber daya sebanyak 2 link ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang ketika link 1 ataupun pemasok listrik 1 mengalami kendala secara operasional, maka sudah di backup langsung sama pemasok listrik cadangannya. Oke, nah itu dia teman-teman perbedaan antara data center tier 4 dengan data center tier 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita simpulkan untuk data center tier 4 ini kita bisa bilang merupakan suatu infrastruktur data center yang sudah powerful dan sudah bisa memberikan layanan yang sangat baik ya buat seluruh pengguna jasa yang ada di dalam operasional data centernya. Oke, segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam.